Saudara, jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo meminta menteri dan jajarannya menyiapkan transisi pemerintahan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dilakukan agar usai dilantik, pemerintahan baru bisa langsung bekerja. Bagaimana mengawal transisi pemerintahan ini berlangsung efektif? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Marsudi Suud, Wakil Ketua Umum MUI yang segera bergabung. Tapi di sebelah saya ada Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Malam Pak Muti, apa kabarnya Pak? Udah lama nggak ketemu. Malam, Alhamdulillah kabar baik. Pak Muti, ini pertanyaan pertama saya. Ini kan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ya Pak. Beberapa hari belakangan muncul hashtag di mana-mana terima kasih Jokowi. Apa yang dipandang dari PP Muhammadiyah selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi? Ya, hari Selasa yang lalu PP Muhammadiyah bertemu Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dan kami menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dan juga termasuk kerjasama yang sudah terbangun antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan Muhammadiyah di berbagai bidang, terutama memang 2 bidang utama, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua juga kita sebagai bangsa yang besar tentu saja harus menjadi bangsa yang mampu mengapresiasi dan menghormati para pemimpinnya. Apresiasi tertinggi apa Pak yang kemudian disampaikan? Atau yang dirasakan sekali? Saya kira memang ada 4 yang sangat menonjol ya dari Pak Jokowi ini. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur ya. Pembangunan jalan tol dan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga berbagai daerah di Indonesia. Daerah-daerah terisolasi bisa terbuka dengan infrastruktur itu. Kemudian yang kedua juga ekonomi kita juga tetap bisa bertahan ya. Tetap bisa bertahan. Dan angka pengangguran juga berkurang, kemudian juga lapangan kerja mulai terbuka, dan itu sesuatu yang harus kita apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Presiden dan jajarannya itu membangun suasana kehidupan demokrasi yang terbuka. Kemudian yang keempat juga bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mengapresiasi peran-peran yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kancah internasional ya. Indonesia punya positioning yang penting dengan presidensi di G20, kemudian kepemimpinan di ASEAN dan berbagai inisiatif Indonesia di tingkat internasional, termasuk bagaimana Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik ya Israel dengan Gaza, kemudian berbagai upaya bahkan sampai presiden ke Ukraina yang di tengah perang antara Rusia Ukraina sedang berkecamuk, dan berbagai capaian internasional lain yang itu menunjukkan leverage Indonesia di level dunia yang menurut saya itu adalah capaian yang perlu kita apresiasi. Kami atau saya pribadi pun mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia sampai detik ini hari ini dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kita bersyukur di situ bangsanya, rakyatnya bisa bekerja, bisa membangun. Banyak negara yang hari ini untuk membangun saja tidak bisa. Ini yang pantas harus kita syukuri, bangsa Indonesia bisa membangun. Indonesia kalau dilihat dari luar negeri itu kelihatan nyaman sekali. Nyaman, enak, kepenak itu. Kenapa kok nyaman, enak, kepenak? Bayangkan dan bandingkan kepada negara yang belum bisa hidup bersama. Yang berpikir untuk Bhinneka Tunggal Ika aja masih jauh. Lah kita alhamdulillah kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Coexisting each other, kita respect each other, menghormati, saling menghormati. Paus Paulus, Holy Pope datang ke sini dengan gegap gempita, semuanya, semua bangsa Indonesia itu merasakan bagaimana kita itu bisa hidup berdampingan bersama-sama, menikmati, bersyukur kepada Allah atas pembangunan yang sudah sedang berjalan. Maka kami berharap terus nanti nyampe ke presiden yang baru, wakil presiden yang baru, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diteruskan. Jangan sampai ada yang terputus. Karena kalau terputus nanti ada sesuatu yang nganggur kemudian berhenti, kurang manfaatnya.